Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Di dalam bulan suci Ramadan ada perintah yang juga wajib hukumnya, yaitu mengeluarkan atau menunaikan zakat. Zakat ada dua, ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan di bulan suci Ramadan dan zakat mal boleh dikeluarkan di luar bulan suci Ramadan. Zakat fitrah bertujuan mensucikan jiwa, sedangkan zakat mal bertujuan mensucikan harta. Jiwa kadang-kadang bersih dan suci, tetapi kadang-kadang juga jiwa ini selalu kotor adanya. Maka dibersihkan melalui zakat fitrah. Jiwa yang kotor yang bagaimana? Yang harus dibersihkan dengan zakat fitrah. Di dalam jiwa ada kesombongan. Di dalam jiwa ada kikir. Di hati ada sifat-sifat kikir, sifat bakhil, sifat tamak. Dibersihkan melalui zakat fitrah. Lalu bagaimana zakat mal membersihkan harta? Karena di dalam harta kita tidak semuanya berasal dari sumber yang halal. Bisa jadi berasal dari sumber yang subhat, tidak jelas hukumnya. Bahkan bisa jadi dari sumber yang haram. Maka dengan zakat mal kita membersihkan harta kita dari hal-hal yang mengotori harta kita itu. Di bulan suci Ramadan, zakat fitrah, zakat juga disebut dengan sedekah, bahkan disebut dengan infak. Seperti dalam surah At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil." Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang-orang fakir. Orang miskinnya miskin. Orang yang serba tidak cukup. Yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin ini selalu merasa kurang. Al-fuqara wal masakin wal amilin. Amil zakat atau pengurus zakat, panitia zakat. Wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Orang yang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, dibujuk hatinya untuk masuk Islam. Kemudian orang yang berhutang, yang tidak sanggup membayar hutangnya. Orang berjuang di jalan Allah, fisabilillah. Dan ibnu sabil, orang yang menuntut ilmu, orang yang dalam perjalanan kehabisan perbekalan. Mereka berhak menerima zakat. Dari 8 golongan ini, di lingkungan kita mana yang lebih diprioritaskan? Apakah golongan orang-orang fakir miskin? Ataukah orang-orang amil? Ataukah orang-orang mu'allaf? Jika di lingkungan kita hanya ada 3, fakir, miskin, dan amil, maka cukup 3 orang ini yang mendapat bagian dari zakat fitrah. Ataukah ada 4 golongan, ada orang mu'allaf di lingkungan kita, maka mereka berhak menerima zakat fitrah. Begitu pula dengan zakat mal. Bagaimana pembagian zakat mal? Zakat mal itu persyaratannya harta yang dimiliki sudah setahun lamanya dan nilainya, bilangannya setara dengan 85 gram emas. Jika 1 gram adalah 3 juta, maka tinggal dikali 85 gram. Itulah pembagian, itulah zakat mal yang harus dikeluarkan untuk membersihkan harta benda kita. Semoga di akhir Ramadan ini
kita dapat menunaikan zakat fitrah maupun zakat mal kita dengan sebaik-baiknya pada sasaran yang tepat, pada orang-orang yang benar-benar berhak menerima zakat. Semoga amal ibadah yang kita lakukan di penghujung Ramadan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan saling membagi antar sesama melalui zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.